Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, tahukah kalian ternyata setelah seseorang meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kubur, tak ada yang bisa seorang mayit itu lakukan kecuali berharap kepada orang yang masih hidup di dunia, entah itu saudara, kerabat, bahkan teman seiman. Keinginannya itu tidak lagi tentang kesenangan dunia, akan tetapi sesuatu yang dapat menolongnya saat di alam kubur. Bahkan ada suatu tradisi yang dengan tradisi ini menyebabkan kebahagiaan bagi ahli kubur. Lantas, apakah tradisi yang menjadikan ahli kubur bahagia? Apakah tradisi tersebut ada dalam syariat Islam? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sudah menjadi tradisi di masyarakat kita saat ini bahwa setiap ada yang meninggal, keluarganya menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan hingga beberapa hari sepeninggalannya, mulai dari membayar fidyah, melunasi hutang piutang, hingga bersedekah makanan yang dikemas dalam acara tahlilan dan acara mengirim doa. Rupanya hal itu bukan hanya sekedar tradisi, melainkan juga amal kebaikan yang didasarkan pada dalil-dalil syariat. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal-amal kalian ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kalian di alam kubur mereka. Jika amal kalian baik, mereka bergembira. Namun jika amal kalian tidak baik, maka mereka berdoa, 'Ya Allah, berikanlah mereka ilham untuk berbuat ketaatan kepadamu.'" Hadis riwayat Abu Dawud. Dasar dianjurkannya seseorang yang masih hidup untuk selalu mendoakan orang yang telah meninggal adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka." Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis ini maka jelaslah bahwa mayit di dalam kubur tidaklah lagi mengharapkan kesenangan dunia, akan tetapi yang mereka harapkan adalah doa dari keluarga, teman seiman, dan amal soleh yang pahalanya dihadiahkan untuk dirinya di dalam kubur. Doa dan amal soleh yang selalu dikirimkan itu lebih mayit sukai daripada dunia dan seisinya, karena hal itu dapat menyebabkan kebahagiaan bagi si mayit. Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar dalam kitab Al-Mawaiz Al-Ushfuriyah menjelaskan sebuah kisah di mana ada seorang yang bernama Sabit Al-Bani yang memiliki suatu kebiasaan baik, yakni berziarah kubur setiap malam Jumat dan berdoa di sana sampai waktu subuh menjelang. Suatu ketika di tengah munajatnya, ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka
dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah putih berseri-seri. Tak lama berselang, datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan untuk masing-masing mereka. Namun, tanpa di antara mereka ada seorang anak muda yang berwajah pucat, berambut kusut, berhati sedih, dan berpakaian lusuh. Kepalanya menunduk sambil berlinang air matanya. Hal itu ternyata karena tidak terdapat hidangan apapun baginya. Saat ahli kubur yang lain pulang membawa kegembiraan, ia justru pulang membawa kesedihan. Saat ditanya keadaannya oleh Sabit, "Wahai anak muda, siapakah kamu sesungguhnya?" Saat orang-orang mendapatkan makanan lalu pulang membawa kebahagiaan, kamu tak mendapatkan hidangan apa-apa dan malah tampak diliputi kesedihan. Dengan raut kebingungan, si pemuda menjawab, "Wahai pemimpin muslimin, aku ini terasing di tengah mereka. Aku tak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Sementara mereka memiliki sanak keluarga dan kerabat yang semuanya mengingat mereka dengan doa, kebaikan, dan sedekah. Setiap malam Jumat, mereka dikirimi rupa-rupa kebaikan dan pahala sedekah. Saat di dunia, aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji karena kami berniat menjalankannya. Ketika memasuki wilayah Mesir, Allah berkehendak lain. Dia memanggilku dan aku dikubur oleh ibuku di kuburan ini. Sejak menikah lagi, ibuku menjadi lupa kepadaku, tidak pernah ingat kepadaku dengan doa atau sedekah. Itulah sebabnya aku menjadi putus asa dan sedih setiap saat." Sabit lantas bertanya, "Wahai anak muda, coba ceritakan di mana ibumu sekarang. Aku akan mengabarinya tentang kamu dan keadaanmu." "Hai pemimpin muslimin, ibuku di kampung ini, di negeri ini. Silahkan kabarkan saja. Jika ia tidak percaya kepada Tuhan, sampaikan saja padanya. Di kantongmu ada 100 miskol perak, warisan dari sang ayah, dan itu adalah hak anaknya yang harus disedekahkan," kata pemuda tersebut. Setelah Sabit berusaha mencari, akhirnya ibu si pemuda ditemukan. Ia menyampaikan kepadanya tentang kabar putranya, sekaligus menyampaikan perihal 100 miskol perak yang disebutkan tadi. Mendengar kabar demikian, si wanita langsung tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan langsung menyerahkan 100 miskol perak tadi kepada Sabit seraya berpesan, "Aku mewakilkan saja kepadamu untuk menyedekahkan perak ini demi anakku yang terasing." Sabit lantas menerima perak itu dan menyedekahkannya untuk anak muda tadi. Saat di malam Jumat berikutnya, Sabit kembali berangkat menziarahi saudara-saudaranya. Ia bermimpi lagi seperti sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berjumpa kembali dengan si pemuda, namun sekarang ia tampak gembira, mengenakan pakaian bagus dan wajah putih. Saat itu si pemuda berkata, "Wahai pemimpin muslim, Allah telah merahmatimu sebagaimana engkau telah menyayangiku." Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh mengirimkan doa kepada saudara, kerabat, orang tua yang telah meninggal merupakan sesuatu yang diinginkan oleh ahli kubur. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita untuk selalu mendoakan mereka. Semoga dengan doa yang kita kirimkan dapat menyebabkan mereka di alam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.